Halo, saya Damar Alvan Hidayatullah dengan NIM K54230015. Saya berasal dari program studi pendidikan geografi FKIP UNS. Dalam video ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami sebuah konsep penting dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan inklusi. Apa itu pendidikan inklusi dan mengapa pendidikan inklusi itu perannya sangat penting bagi masa depan di Indonesia? Nah, untuk menjawab itu semua, mari kita bahas bersama-sama dalam video ini. Sudahkah kebutuhan belajar setiap peserta didik terpenuhi? Apakah masih ada anak-anak di sekitar kita yang belum mendapatkan akses pendidikan? Padahal pendidikan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, agar nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang dapat memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri dan negara. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang perbedaan apapun. Jadi apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, tanpa memandang latar belakang, kondisi, dan karakter mereka. Pendidikan inklusif menekankan pentingnya kerjasama antara guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mencapai potensi penuh mereka. Prinsip pendidikan inklusif. Prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu tidak membiarkan satu anak pun tertinggal dalam pembelajaran. Semua peserta didik mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Berikut ini beberapa prinsip dalam pendidikan inklusif. 1. Setiap anak memiliki keunikan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda-beda. 2. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 3. Memberikan akses pendidikan kepada semua anak dan menghapus hambatan yang dialami untuk mendapatkan akses pendidikan. 4. Partisipasi dan kolaborasi antara guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. 5. Menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di lingkungan pendidikan. Guru melakukan penyesuaian dalam merancang pembelajaran di kelas terhadap kebutuhan dan kondisi peserta didik untuk membantu mereka mencapai kompetensi yang diinginkan. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan dalam merancang pembelajaran. 1. Mengidentifikasi keberagaman peserta didik. 2. Menganalisis hambatan yang dialami peserta didik. 3. Memanfaatkan sumber daya sekolah. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang dapat diikuti oleh semua peserta didik. 5. Memberikan kesempatan yang adil kepada peserta didik dalam proses dan penilaian pembelajaran. 6. Membantu peserta didik dalam belajar. Proses pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Berikut ini beberapa hal yang dilakukan dalam proses pembelajaran. 1. Menyesuaikan isi materi pelajaran. 2. Menyesuaikan posisi dan tempat duduk. 3. Menyesuaikan format penyajian materi. 4. Menyesuaikan tugas belajar. 5. Menyesuaikan waktu pembelajaran. 6. Menyesuaikan cara penilaian belajar. Peran pendidikan inklusif di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan inklusi memegang peran yang sangat penting. Pertama, ia membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik, intelektual, maupun sosial. Kedua, pendidikan inklusi membantu menumbuhkan empati. Ketika anak-anak belajar bersama dalam keberagaman, mereka belajar untuk saling memahami, menerima, dan membantu. Inilah dasar terbentuknya masyarakat yang inklusif dan manusiawi. Ketiga, pendidikan inklusi mendukung visi besar negara kita, pendidikan untuk semua. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Ini berarti, pendidikan inklusi bukan sekadar inisiatif sosial tetapi komitmen nasional. Dan yang tak kalah penting, pendidikan inklusi hanya bisa berhasil jika ada kerjasama. Guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat semuanya punya peran dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua anak.
Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan pendidikan yang adil, terbuka, dan ramah bagi semua. Karena setiap anak, tanpa terkecuali, berhak untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi. Mendukung pendidikan inklusi dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton video mengenai definisi serta peran penting pendidikan inklusi di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.